Halo Creative Ten, selamat datang kembali di podcast yang paling berisik yang bisa menyuarakan hati dan pikiran kita semua. Welcome to Teens Out Loud. Aku Aura Kaliza yang bakal nemenin kalian semua di beberapa menit ke depannya, yang pastinya obrolan yang paling seru. Dan aku Syafira Filia yang bakalan nemenin kalian dan juga nemenin Aura bareng teman-teman keren kita di sini. Apa kabarnya nih Kak? Aku baik aja sih, chill, dan kayaknya ngomong-ngomongin kita sebagai pelajar ya kan, kayaknya ini tuh bakalan jadi topik yang seru banget gak sih Ra kayaknya? Karena ini tuh relatable banget gak sih sama kita, ya kan? Betul banget Ya nih kan? Kak. Kira-kira tema episode kali ini apa nih Kak? Oke, jadi di episode kali ini Teens Out Loud bakalan mengangkat tema yang sangat krusial, yaitu menyoroti peran aktif pemuda-pemudi dalam menanggapi tantangan besar terkini di kalangan pelajar. Yeay! Wah, dengar temanya aja udah langsung membara banget ya Kak. Ya kan? Tapi mungkin ada yang tanya nih, tujuan dari podcast kita nih apa nih Kak hari ini Kak Syafira? Oke, aku mungkin jelasin sedikit kali ya. Jadi, Creative Tens, tujuan utama kita dari obrolan hari ini itu untuk yang pastinya membuka mata kita semua bahwa pelajar itu nggak cuma jadi penonton dari masalah yang ada, tapi kita juga bisa sharing, tukar ide, dan menyadari sedari kecil walaupun aksi nyata yang kita lakukan itu hanya aksi kecil, tapi lewat aksi itu seperti organisasi, digital, atau di lingkungan sekolah bisa membawa dampak yang sangat besar loh. Mantap nih Kak. Jadi kita di sini bukan cuma buat ngegalauin masalahnya nih, Yes, benar tapi banget. justru kita buat fokus untuk mencari solusi dan kita bisa mengambil sebagai anak muda nih Kak. Contohnya kita sebagai anak muda itu dalam menanggapi masalah ini bagaimana? Yes, benar banget. Jadi di obrolan kita yang makin tajam ini, kita sudah kedatangan bintang tamu yang keren-keren Keren banget nih. Halo. Halo. Boleh nih, perkenalan diri dulu mungkin ke teman-teman Creative Teens dengan siapa, terus dari sekolah mana nih kira-kira? Oke, baik. Ini dari aku dulu ya. Ayo, boleh. Perkenalan. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Elvina Anggun Timur. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Dan kebetulan juga kami di periode 2025-2026 dipercayai untuk menjadi ketua OSIS. Wah, keren banget ya, Pak. Langsung sama ketua Ketuanya. OSISnya ini. Oke. Kalau yang di sebelahnya nih. Oke, halo semuanya. Halo. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Arpati Galatiawan dan di sini saya bersama Elvina sebagai Wakil Ketua OSIS 1. Oke, jadi ketua OSISnya Elvina, Elvina. dan juga wakil ketua OSIS yang ke satu atau kedua Yang nih? kesatu. Yang ke satu, Iya. Pati. Pati, Oke, jadi kita teman-teman sudah bersama Elvina dan Pati yang bakalan nemenin obrolan seru kita hari ini. Kira-kira kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik sekali. Lagi pusing mau MPLS atau gimana nih? Oh, belum. Oh, belum. MPLS-nya kapan kalau SMA Negeri 3? Kalau SMA ini kebetulan sama kan dari pihak dinas. Jadi kami di tanggal 13 sampai 17 Juli. Jadi 5 hari. Oh, satu Iya. minggu full itu ya. Jadi dari Senin sampai Jumat full Iya. MPLS. Wih, seru Betul. banget gak sih, Ra? Namun sebelum MPLS itu kita ada pra MPLS dulu. Oke, pra MPLS-nya kapan tuh? Di tanggal 10 Juli. Oh, jadi pas hari Jumat ya? Iya, Ya, pas hari hari Jumat. Jumatnya pra MPLS, terus MPLS benerannya selama 1 minggu ke depan. Iya, betul Oke, seru Kalau banget nih. di Al Azhar beda ya MPLS-nya? Kalau Beda. di Al Azhar itu 2 hari. 2 hari. Di hari Kamis dan Jumat. Jadi pada Oh, saat oke. Seninnya udah belajar seperti biasa. Oke, baik. Oke nih Kak, kita udah bersama ketua OSIS dan wakil ketua OSIS satunya nih dari SMA Negeri 3. Nah, bisa nggak cerita bagaimana awal kalian itu bisa klop banget nih dan bisa maju menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS satu nih? Boleh nggak cerita sedikit-sedikit nih tentang bagaimana perjalanan kalian bisa menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih? Boleh mungkin dari Elvina dulu. Oke, baik. Sebelumnya kami di ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini ada satu lagi wakil ketua OSIS 2. Namanya dia Muhammad Dava Surya Pratama. Namun kebetulan beliau sedang tidak bisa karena dia aktif di Paskibra, dia sedang melaksanakan latihan untuk persiapan lomba gitu. Oke. Iya. Dipanggilnya siapa nih? Dava atau Dava. Dava. Oke. Iya. Jadi Dava ini sebagai wakil ketua 2 tapi memang belum bisa hadir hari ini ya. Iya, benar sekali. Oke. Jadi kalau dari Pati sendiri gimana nih? Jadi
awalnya itu saya tidak berniat untuk nyalon. Kenapa Tetapi tuh? setelah saya melihat Elvina itu, Elvina orangnya memang sangat sangat semangat ya. Dan pas awal saya bekerja sama dengan Elvina, saya itu sempat ngobrol sama dia, Elvina, kamu lanjut gak nanti ke periode selanjutnya? Oh, jadi sebelumnya memang udah ikut OSIS ya, di periode sebelumnya. Sudah ikut OSIS. Dan saya melihat Elvina itu orang itu emang sangat antusias di OSIS. Jadi saya itu pengen banget sekali bekerja sama dengan dia nanti menyalonkan diri sebagai kandidat calon ketua OSIS. Oke, jadi kamu ngerasa klop banget nih Klop sama banget Elvina. sama Elvina. Oke, keren banget nih. Berarti Elvina ini salah satu inspirasi kamu ya Iya, untuk salah lanjut. satu Keren inspirasi, banget nih. Oke, tapi kan anak OSIS itu punya tantangan macem-macem kan ya. Terutama kalian jabatannya cukup tinggi kan di organisasi antara ketua dan wakil. Kira-kira gimana sih kalau misalnya pasti kan ada aja pandangan-pandangan buruk yang kalian dengar dari anak-anak yang lain. Tapi kalau misalnya kalian dengar kayak pandangan-pandangan negatif tentang anak OSIS, sedangkan kalian adalah ketua dan wakilnya, itu kalian gimana kira-kira cara nanggepinnya? Kalau dari kami sendiri kebetulan itu asumsi dari orang-orang ya. Mereka itu kan memang banyak, ada yang memang beranggapan seolah-olah kayak OSIS itu sibuk benar gitu, sampai kayak pada ngomong gitu kan. Apalagi kan memang rata-rata OSIS setiap sekolah pasti sibuk pada saat ngelakuin event. Jadi kalau kami nggak memperdebatkan atau masalah seperti itu. Kenapa? Karena memang kegiatan yang kita laksanakan, nah kami berbentuk secara langsung, aksi nyata. Kalau memang kayak bilang, OSIS apa sibuk apa gimana, mungkin emang terdengar ada. Namun ya sudah, karena memang nyatanya kalau saat event kan kita sibuk. Karena memang seperti itu kenyataannya ya, jadi nggak bisa dipungkiri lagi. Iya, benar kalau misalnya sekali. dari Pati sendiri gimana? Kalau misalnya nanggepin tanggapan-tanggapan negatif dari teman-teman? Di sekolah saya itu banyak banget ya tanggapan negatif tentang kami. Apa tuh Dan misalnya? Yang saya dengar sendiri itu, OSIS itu kenapa sih cari muka banget ke guru? Kenapa sih sok sibuk banget? Padahal ya cuman kayak gitu doang kan. Nah, itu gimana tuh cara nanggepinnya? Kalau menurut saya itu bisa dijadikan motivasi ya, karena dengan kita dikritik seperti itu, kita akan menjadi lebih semangat lagi, dan itu akan menjadikan kita lebih maju lagi ke depannya. Jadi bukan berarti kita dipandang negatif itu bakalan ngebuat kita jadi rasa kecil hati ya, enggak. tapi Malah justru jadi motivasi. motivasi kita. Oke, Justru keren banget. kalau orang ngomong seperti itu, kan berarti ada sesuatu yang mereka nggak bisa nyampe seperti kita. Iya. Benar kan? Istilah kasarnya iri. Iri, dengki, iya. Itu udah banyak sekali mungkin ya. Oke. Dan bahkan di awal-awal kami kebentuk bareng sama aku, bareng Pati, bareng sama Dava, itu perjuangan sekali memang buat ketemunya. Terutama kalau di SMA 3 agak beda dia sistem. Gimana tuh? Ini aku sambungin Per ke paslon apa gimana? per paslon. Oh, per paslon. Per paslon. Kalau misalkan tadi kan kita kayak orang-orang ngomongin perkara sibuk apa gimana, itu kan sekedar omongan doang kan. Iya. Tapi kalau perjuangan buat berkumpul OSIS di sekarang ini itu memang luar biasa sekali. Kenapa aku bilang gitu? Karena emang banyak sekali hal-hal yang aku pelajarin. Apalagi pas ketemu sama Patih, kami kan udah dari awal kan organisasi di kelas 10, lanjut ke kelas 11. Itu luar biasa. Mungkin ini episodenya kelar gara-gara ngeceritain kami ketemu deh bertiga di sini. Gak apa-apa dong, itu yang bikin Iya, seru. Tapi Karena kan, ya, terus aku tuh ini ketemu sama Dava sama Patih agak beda. Kenapa? Karena kami tuh sistemnya kan kalau paslon itu ketemu kita daftar dulu ke pihak MPK. Kami kebetulan di sekolah punya MPK, kami daftar di sana. Nah, biasanya kan kita kan akan berkumpul tuh bareng sama para calon-calon yang mendaftar. Namun kalau kami beda, kalau Dava dia karena kebetulan kelas 10, kelas 10 kan memang rada susah ya buat nyari siapa yang dia harus bertemu dengan kelas 11-nya atau sama siapa gitu. Jadi dia memang nggak ada daftar. Kalau Dava. Oh, jadi dipilih. Iya, kami mencari bibit yang memang bagus kan buat kerjasama. Kebetulan tuh aku dapat dari omongan juga Dava, terus aku coba cari. Sebelum ketemu Dava, emang kami udah berusaha cari kan buat wakil ketua OSIS ini, karena kelas 10.
ini mana ya gitu yang apa bisa bersama gitu untuk melanjutkan OSIS biar jadi lebih baik lagi gitu. Perjuangannya sebelum ketemu Dava tuh sampai aku kadang ke kelas-kelas, Pati juga ketemu, Iya, benar. cari-cari ada nggak ya orang yang bisa. Bahkan kami sendiri yang mewawancari satu-satu. cari tahu dia itu seperti apa orangnya. Tapi Iya. kenapa tuh yang dipilih Dava gitu? Nah, Kalian klopnya sama Dava tuh di antara ribuan banyaknya orang yang kalian wawancara, yang kalian cari, dapetnya Dava. Kalian pengennya sama Dava gitu, kenapa? Jadi kebetulan ketika sebelum ketemu Dava itu kami kan ngasih tahu gimana sistem di organisasi OSIS seperti apa. Sudah diberitahukan panjang ini kan, ABCD dikasih taunya sama beberapa orang itu. Nah, kebanyakan itu lebih ke kami ngasih tahu informasi. Ketika kami ngasih kesempatan untuk bertanya, mereka baru jawab kayak 1-2, terus kadang bertanya, terus berpikir dulu kan, nanti coba dipikirin dulu Kak gitu. Oh, dari sebelumnya, merekanya. iya. Ketemu Dava itu sebelum Iya, ketemu sebelumnya dia. Dava ini udah pernah jadi OSIS belum pas kelas 10? Apa baru mau OSIS? Sudah. Di SMP Jadi sangat aktif sekali dia Oh, posisinya. Jadi ketemu Dava nih kayak ibaratkan berlian tapi di pojokan nggak kelihatan awal mulanya. Bener ini. Dia Untung kayak dapet ya, walaupun di pojokan, Iya. untung dapet. Iya, karena tuh apa namanya di awal tuh aku ketemu sama beberapa calon kandidatnya, mereka lebih apa ya pertanyaannya 1-2, tapi pas ketemu sama Dava itu terakhir kali kan memang kita cari Iya, Davanya. terakhir kali. Ketemu sama dia, ajak ngobrol, bertanya, kami kan ngasih tahu gimana organisasi ini. Udah ngasih tahu satu, kami mau kasih kesempatan dia tanyalah dia satu pertanyaan kan. Apa tuh? Oh ini gimana Kak kalau sistemnya? Karena kebetulan memang di SMP beda kan. Apa saya mau nyesuaiin dulu di SMA gimana? Oke kita jelasin nih. Aku sama Pati udah ngejelasin dia. Ternyata nggak lama udah selesai ngejelasin, dia nanya lagi. Wah pertanyaannya tadinya 1 udah jadi 10. Iya. Berarti dia pengen serius banget ya. Iya, beda ini anaknya kataku gitu kan. Aku bilang sama Pati. Nah, karena penasaran juga akhirnya kami coba cari tahu kan dia kebetulan dari SMP 25 dia. Oh. Dari SMP dia terus kami cari beritahu tentang informasi dia. Nah, kebetulan juga ternyata dia emang ikut OSIS sebelumnya. Nah, di SMP dia itu dia udah 2 kali periode wakil ketua OSIS. Keren tuh. Iya. Yang bikin saya kagetnya juga karena periode kedua di wakil ketua OSIS di SMP itu cuma beda 1 poin sama ketua OSISnya. Itu saya kagumnya di situ. Gacor juga ya. Iya. Luar biasa. Nah, kebetulan karena emang Dava belum bisa karena dia lagi aktif di perlombaannya kan. Nah, itu. Kalau ada pasti lebasti panjang ini kita bisa ketemu sama dianya. Tapi kan antara Elvina sama Pati dan juga Dava, pasti kan kalian itu nggak selalu klop ya, Akur, pasti ada aja yang perbedaan pendapat Iya, perbedaan ataupun pendapat. tugasnya beda-beda. Kalian tuh gimana cara ngatisnya kayak biar kalian tuh ada di tugas masing-masing, nggak tumpang tindih gitu loh. Dan juga kalaupun kalian ngerasanya ada yang nggak serak, beda pendapat nih kan, itu gimana tuh kalian ngerasainnya? Atau kayak mau diem-dieman atau ngomong atau nanti ketahuan sendiri atau gimana tuh kira-kira? Oh, enggak seperti itu. Oke, kalau kami. ngomong ya, ngomong. Iya, Oke. ngomong dulu. Misalnya kan ada diskusi dulu, mau nentuin, ini gimana keputusannya, selalu ada kami. Jadi kami bukan tipikal yang kayak diem-dieman atau cuman kayak jalan masing-masing tuh enggak. Justru emang bagi-bagi tugas gitu. Oke, jadi berani ya speak Iya. up. Soalnya kan ada juga yang mungkin, aduh nggak enak nih sama wakilnya, nanti ini nggak ya gini-gini, Oh, gini-gini. enggak. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kalian nggak dong ya? Enggak. Kalian open. Oke, keren banget Di sih. saat aku nggak bisa, aku minta ke Pati. Kalau Pati nggak bisa, dia ke Dava. Jadi memang kami saling bantu satu sama lain gitu. Oke. Jadi saat kami memang pengen nyalon, itu kami melihat sifat atau watak masing-masing. Jadi nanti kedepannya gimana nih Oh, jadi cara kalian kerjasamanya? menyesuaikan Iya. gitu ya. Dan apa ya, mungkin emang udah jodohnya kali ya. Karena Emang nggak kemana ya berarti mungkin jodohnya. ya. Jadi pas bareng bertiga tuh entah kenapa langsung nyambung gitu. Nggak ada kayak chaos langsung apa gitu, nggak Nggak ada ya, jujur. langsung, Iya. oke. Langsung bisa nyatu gitu. Tapi kan walaupun kalian apa ya istilahnya nyambung nih ya bertiga, tapi gimana kalian tuh supaya tetap bisa ngerangkul teman-teman OSIS yang lain? Iya nih. Jadi kayak anak-anak OSIS yang lain tuh nggak ngerasa kalian itu cuma nyambung bertiga doang.
Nah, gimana tuh? Kalau pada saat itu kita kan biasanya ada kumpul nih pada saat rapat. Nah itu kami kasih kesempatan kalau misalkan ada saran atau apa, nah itu bisa gitu. Jadi nggak ada ibarat kata cuman ngurusin bertiga doang kan, karena kan kita buat bersama. Jadi kami selalu kasih open, kalau emang ada yang perlu ditanyakan tanyakan gitu. Kami enjoy bareng sama mereka gitu. Oke, tapi kan pasti kita tuh nggak bisa maksa anak-anak OSIS yang lain kan. Ada yang memang anak OSISnya extrovert banget, yang pengen banget ikut semua event, tapi ada yang di pojokan, padahal memang punya potensi, tapi di pojokan yang istilah kasarnya mager lah untuk ikut-ikut program kerja dan lain-lain. Itu kalian gimana ngajaknya? Kalau dari kami tuh sistemnya gini, jadi kayak ketika kita ada event, nanti ada tugas. Kalau misalkan kami kan perhatiin tuh, ini mereka nih udah ada jadi panitia apa belum atau apa. Nah nanti kami taruh dulu mereka di situ. Oke, jadi udah dibagi ya, udah dapat Iya, tugasnya masing-masing. tapi kami selalu kasih kesempatan buat teman-teman lain yang kalau yang bagian ekstrovert, ketika dia sudah panitia sebelumnya tapi pengen lagi panitia, nah kami persilakan gitu. Jadi kami emang ada dua. Ketika anak itu mau panitia, kami persilakan sebanyak apapun dia mau beberapa kali panitia, dan yang belum panitia itu memang kami taruh gitu. Jadi biar Oke. saling adil juga. Jadi bagi-bagi tapi nggak menutup porsi masing-masing ya. Iya. Oke. Jadi apa ya, ibaratnya kayak dia yang mau ikut, oke, jadi dia bisa belajar lagi kan gimana proses dari organisasi gitu. Iya nih, kalau boleh tahu kan OSIS ini sibuk banget ya, apalagi setiap acara OSIS itu yang paling dilihat sibuknya. Dan bagaimana sih, kan setiap acara itu tuh udah pasti ada masalah nih atau ada problem yang emang gimana caranya acara ini bisa berjalan. Nah, kalau emang misalnya ada problem, bagaimana kalian bisa mengatasinya itu? Jadi misal kayak ada chaos nih tiba-tiba Iya. di luar kendali kita nih, padahal kita tuh udah briefing dari H-1, udah panitia Udah segala jauh-jauh macam, udah gitu. jauh-jauh hari, tapi yang nggak kita sangka-sangka ada chaos di hari H. Itu gimana kalian? Kalau untuk masalah chaos nggak sebesar itu juga, namun pernah sih ada kayak terkendala teknis di bagian sound gitu, sound di suara pernah saat itu. Tapi untuk jalan keluarnya kami emang kerjasama kan. Jadi kami perbaiki dulu di belakang itu gimana teknisnya, nanti baru kami lanjutkan lagi gitu. Jadi belum pernah, dan saya harap juga jangan sampai ada. Jangan Iya, sampai ya. jangan sampai. Berarti keren banget nih, jarang banget ada chaosnya loh teman-teman, keren banget guys, sumpah. Dan kalau semisal ada chaos kayak gitu, kami melakukan Evaluasi. Evaluasi, bareng-bareng. oke. Jadi salahnya di mana dan yang benar yang di mana. Jadi bakal kami diskusiin bareng-bareng. Oke, jadi nggak seperti yang dibilang tadi, nggak ada diem-dieman ya. benar. Oke. Terus kalian kan sebagai anak OSIS nih, tapi kan tetap aja kewajiban kita tuh adalah sebagai seorang pelajar. Pelajar. Nah, gimana kalian menyesuaikan. memanajemen waktu kalian antara nilai akademik dengan kalian berorganisasi? Sedangkan kalian ini perannya dibutuhkan banget nih, antara ketua, Iya. wakil. Apalagi OSIS kan baik dispennya nih ya, Kak. Kira-kira dari- gimana? Boleh dari Pati Kalau dulu. dari saya itu les. Jadi memang saya dari kecil itu suka banget ya organisasi. Jadi saya itu sudah mengetahui lah gimana sih caranya manajemen waktu, dan alhamdulillah dengan saya les nilai saya itu meningkat. Oke, jadi walaupun Patih ini berorganisasi di sekolah, nggak menutup kemungkinan Patih untuk mengejar nilai akademik, tapi di luar sekolah. Iya, Oke, benar. kalau dari Alvina sendiri gimana? Kalau dari aku, kebetulan ketika ada event, kalau ada senggang waktu di saat istirahat atau apa, ada tugas, itu aku kerjain. Oke. Jadi emang sambil nyambi antara tugas di kelas dan juga di organisasi. Dan kalaupun belum selesai, itu saya lanjutin malam. Oke, pas udah di rumah. Iya, ketika udah di rumah. Gimana sih kalau emang kan kalian dispen terus nih, tapi kadang guru-guru itu nggak ngebolehin kalau kita dispen. Itu tanggapan kalian gimana? Dan cara mengatasi kalian untuk tetap dispen itu gimana? Karena kan kadang guru ini nggak mikirin ya OSIS ini gimana gitu. Gimana kalian cara menanggapinya? Kalau kebetulan sekali aku belum pernah ngalamin, tapi emang ada anggota yang pernah ngalamin seperti itu. Nah, untuk solusinya ya kami di kelas dulu, karena memang sejatinya di awal kan kita Iya. belajar kan. Untuk yang keperluan dari panitia, kalaupun ada satu orang ini nggak bisa karena dari Berbagi gurunya, tugas. ya dia kasih tugas dulu ke dari pihak lain gitu. Jadi setelah dia udah selesai, udah pergantian waktu belajarnya dia bisa keluar, maka dia akan langsung kerjain di dalam Oke, event itu. Jadi ganti-gantian Iya, ya. gantian. Oke. Kalau dari saya memang sudah mendekatkan diri dengan guru tersebut. Jadi
waktu memang guru itu menjelaskan, banyak tuh teman-teman saya yang memang tidak memperhatikan, terus ada yang sibuk sendiri, ada yang tidur. Nah, saya mencari hati dia. Gimana sih supaya guru ini suka sama saya? Nah, jadi saya seperti itu. Jadi pas waktu memang dispen yang memang lagi diperlukan sekali, dan alhamdulillah guru itu udah dekat dengan saya, dan dia dibolehkan saya. Jadi triknya mencuri hati. Mencuri ya, hati. kalau Guru nih. mencuri hati nih, keren banget bisa mencuri hati guru, gemoy. Oke, tapi kira-kira seberapa penting sih kolaborasi antar OSIS kalian saat ini, dan apa kira-kira ide atau project bareng yang bakal kalian wujudin ke depannya? Kalau untuk kolaborasi tentu penting, apalagi untuk kemajuan di sekolah, kerjasama dengan pihak sekolah lain tentunya. Dan bahkan kolaborasi itu tidak memungkinkan pada program kerja. Bahkan seperti sekarang ini aja kita lagi kolaborasi. Iya, kolaborasi nih. Iya, itu luar biasa penting sekali, menambah relasi, terus juga menambah pengalaman kan. Kebetulan kami tuh pernah juga di bagian program kerja Humas. Nah, barengan juga dengan dari sekolah untuk mengadakan Primasda. Iya, Primasda. Apa tuh Primasda? Itu bagi-bagi bersama Pada saat Ramadan? pada saat Ramadan, oke. bulan Ramadan. Jadi waktu itu kerjasama bareng 2 sekolah. Sekolah mana aja tuh? Dari Perintis 2 Sama SMK 2. SMK 2, Perintis 2, sama SMA 3. SMA 3. Oke. Keren sih, keren. Berbagi loh, keren. Kan kalian udah kelas 11 nih, bentar lagi bisa dibilang sudah mau purna atau udah selesai. Iya, perubahan besar atau apa yang paling kalian inginkan dan apa yang akan kalian tinggalkan nih untuk masa periode kalian? Kalau untuk itu tentunya pasti untuk menjaga amanah, itu yang kami taruh yang paling penting. Amanah ketika sudah dijalankan, apapun yang kita lakukan pasti insya Allah bisa terlaksana dengan baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab itu memang diperlukan. Ada saatnya kita berbagi untuk fokus ke belajar, ada saatnya kita fokus ke event. Jadi ketika misalnya tadi terkendala kondisi nggak bisa untuk keluar, nah sejatinya kami sudah menurunkan kasih tahu ke adik-adik ataupun seangkatan kami. Ketika ada suatu hal, maka kita membicarakan. Kami menekankan pada komunikasi. Iya, jadi tidak ada diam-diaman. Komunikasi Gitu. adalah kunci ya. Iya. Komunikasi itu penting banget nih di penting organisasi. banget. Tapi nanti kan masa jabatan kalian selesai. Apa yang pengen kalian tinggalkan untuk adik-adik di bawah kalian? Entah itu prokja, pesan-pesan, atau sikap yang bisa kalian ikutin biar adik-adiknya termotivasi, atau apa nih yang ingin kalian tinggalkan untuk adik-adik? Tentunya kalau untuk adik-adik pasti yang tadi tidak jauh dari kerja kerasnya, amanah, tanggung jawab, dan juga pastinya apa yang kita mau lakuin dengan kondisi memang baik, kita berniatnya baik, pasti akan terlaksana. Tidak ada memungkinkan untuk menyerah, itu tidak ada di dalam organisasi kami gitu. Apapun rintangannya itu kita laluin, karena proses itu memang nggak mudah. Orang-orang tuh berhasil nggak langsung tiba-tiba Nggak sukses. langsung jadi sukses. Benar. Jadi Langsung butuh proses. Iya, langsung Ribuan butuh kali proses. gagal. Iya, begitu perjuangannya, atau kadang terkendala suatu hal, kadang kan mungkin mereka baru ngerasa kaget atau bagaimana gitu kan. Nah, itu baru awal kecil. Biar apa? Biar nanti mereka ketika menghadapi event yang lebih besar lagi mungkin, nah itu bisa berjalan lagi lebih baik. Dan mereka nggak shock ya? Iya. Oke. Jadi kami tuh menekankan sikap untuk kerja keras. Yang pertama itu pasti amanah, tanggung jawab. Cuma 3 itu aja sebenarnya saya minta ke mereka. Kerja keras, amanah, tanggung jawab. Tapi Komunikasi itu emang penting juga. banget sih sama komunikasi. Oke. Mungkin boleh kali ya terakhir sampaikan ke teman-teman OSIS di luar sana, kira-kira apa satu pesan atau quotes kecil-kecilan lah dari kalian yang bisa menyemangati kembali teman-teman pengurus OSIS di luar sana yang mungkin lagi capek, lagi jenuh, lagi netting, apalagi kita mau MPLS, mau purna dan lain-lain. Untuk teman-teman OSIS yang di luar sana mungkin lagi capek, kira-kira ada nggak nih pesan untuk mereka? Boleh disampaikan di kamera. Ada. Oke, apa tuh? Jadilah OSIS yang mengayomi adik-adiknya. Jangan salah gunakan jabatan kalian demi untuk, ya istilahnya demi untuk pamer ya. Jadi teruslah bersemangat dan jangan menyerah. Kalian harus berbangga diri menjadi OSIS
Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menjadi OSIS. Apalagi banyak kan haters-haters di luar sana yang emang tidak senang dengan kita. Jadi janganlah sedih atau jangan putus asa, tetaplah semangat dan terus berjuang. Itu saja dari saya. Oke, kalau dari Elvina nih. Kalau dari aku, untuk adik-adik dan untuk calon yang ingin masuk juga ke OSIS, sejatinya OSIS itu tidaklah menjadi penghalang kalian untuk sukses. Kita memang perlu fokus untuk belajar, tapi tidak lupa untuk berkembang di luar. Jadi carilah keterampilan kalian, carilah pengalaman baru di luar kelas seperti di OSIS ataupun ikut eskul. Nah, untuk dari diri adik-adik, tidak lupa untuk selalu menjaga keinginan kalian di jalan yang baik dan benar. Itu aja dari aku. Oke, keren banget ya Kak. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Elvina dan Pati. Oke, mungkin kita sudah ada di ujung obrolan kali ya. Terima kasih banyak teman-teman Creative Teens yang udah nemenin kita ngobrol hari ini bersama orang-orang hebat, yaitu Elvina dan juga Patih Dari SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Oke, mungkin aku pamit undur diri kali ya. Aku Syafira Filia Dan aku Aura Nurhaliza. dan teman-teman kita dari SMA Negeri 3. Aku Elvina Aku Timur. Aku Arpati Galan Setiawan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.